jangan juga sampai tangan kita menghambat gerakan kas. Karena kita ini nggak gerak. Gerak malah mengikuti pergerakan. Ayo, dorong. rotasi ke kanan. Oke, mengikuti pergerakannya. Jangan sampai menghambat gerakan karena kan kita tujuannya mau rotasi dia ke kanan. Jadi, ya lagi, sekali lagi. Oke. Atau teknik lainnya, gampangannya kalau yang mau di proses spinosus bukan di unilateral ekstensi. Kalau ekstensi ya udah nih, ini saya dapat ekstensi seperti ini. Oke, sorry. Oke, yuk extension. Oke. Jadi gini, ke kasus di mana adanya keterbatasan gerak di area servikal itu biasanya yang terjadi adalah si vertebranya itu kaku. Seharusnya kayak vertebra itu bisa mobilitas seperti ini, bisa bergerak seperti ini, tapi karena kaku, karena dia ya kaku, harusnya ada pergerakan, itu tidak ada pergerakan yang akibatnya dia akhirnya nggak bisa ekstensi, yang atau akhirnya dia nggak bisa fleksi. Maka dengan bantuan fisioterapi dia harus bisa bergerak dulu, akhirnya bisalah dia menjadi fleksi, bisalah akhirnya dia menjadi ekstensi. Itu dengan menggunakan handuk juga gampang, handuk terus habis itu tarikan. Harapannya si handuk bisa memobilisasi daripada si vertebranya, bisa menggerakkan daripada mid vertebranya. Tuh, gampang kan? Gampang, nggak segampang sama lateral rotasi. Kalau lateral fleksi itu secara positioning sama, dia unilateral, jadi mainnya di prosesus transversisnya. Jadi kalau yang lateral fleksi ke sisi yang ini ya, sisi kiri. Oke, saya posisikan seperti ini. Oke, sorry, ini seperti ini. Oke, kalau saya jujur saya masih cari tenaga, makanya ke arah sini. Sebenarnya itu bisa langsung ke atas tangannya. Oke, seperti ini. Terus habis itu lateral fleksi. Saya dorong lateral fleksi. Oke, salah. Oke, sip. Oke, saya ulangi lagi. Saya lateral fleksikan. Yuk, patahkan ke samping. Ini saya dorong ke samping. Yuk. Set. Atau sama, masih dengan bantuan kamu nanti melakukannya ya. Kamu tarik pakai tangan kamu yang sini. Oke, ini saya dorong, sorry. Saya dorong. Oke, yuk, lateral flex. Terus sekali lagi. Ya. Terlihat gampang. Tapi yang paling susah, bukan terlihat gampang, tapi sebenarnya untuk review daripada vertebra sama sih, memang tulang vertebra ini secara palpasi bukan hal gampang untuk palpasi. Untuk mobility pergerakan bukan terlihat gampang bergerak dibandingkan ini ekstremitas. Itu contoh. Sedangkan lainnya ini bisa juga dengan tambahan handuk. Nah, kalau ini kasusnya berbeda lagi. Kalau ini adalah bagaimana kita mau memobilisasi daripada vertebra ini di antara C5, C6, C6 atau C7 dengan posisi daripada transfer. Kalau ini kita hanya bermain dengan mobilisasi tanpa adanya pergerakan. Jadi ini C5, C6, C6, C7. Lanjut dulu sebentar. Ini dapat sudah C7-nya di sini. Kemungkinan ada kasus kekakuan lah mungkin daripada leher dan lain sebagainya. Tapi kita cuma mau mobilisasi daripada di antara C5, di antara C7 dengan C6. Ya udah, kita mainnya seperti apa? Dari sisi samping. Nih. Jadi kita ngedapetin itu tuh tulang bukan tepat di prosesus spinosusnya tapi sampingnya. Ini saya dapat nih C7-nya dari sini, terus habis itu di atasnya ini C6-nya. Ya udah, saya cuma main mobilisasi seperti ini. Kamu rasa ada mas? Ada saya gerakin daripada tulangnya, sorry. Oh, ini tulangnya ada kamu? Tulangnya.
Spinosus. Tapi kamu ngasih nggak ada. Sorry, saya neken leher semuanya. Sorry. Ini penting loh, sampai positioning daripada tangan fisioterapis itu mempengaruhi. Biar seandainya tenaga kita nggak berlebihan, artinya body kita yang lebar, ya harus. Nah itu kalau hooligan itu aslinya dia udah punya power di tangan. Kalau seandainya kita nih main hooligan tapi kita positioning badan kita kayak gini, salah juga. Kekuatan tangan kita nggak mampu untuk mendorongnya. Mau nggak mau biar ada kekuatan, kadang kita seperti ini. Jadi ini powernya dapat. Jadi tergantung power orang juga. Power orang tersebut. Itu banyak. Kalau saya masih dapat pasien kecil seperti ini masih bisa stabilkan. Tapi kalau dapat pasien besar, pelaku olahraga dan lain sebagainya, banyak. Nggak kuat. Nah ini adalah untuk case-nya, ternyata dia punya keterbatasan di rotasi. Ya udah. Oke, sorry. Ini saya jadi. Ya, kamu tadi. Enak kan dimakan? Oke. Tapi kesalahan saya masih salah kalau di saya. Di saya kesalahannya adalah masih menekan daripada otot. Jadi sebenarnya memang tetap akan menekan daripada otot, tapi penekanan otot itu kalau yang mantap itu tidak sampai menimbulkan rasa sakit. Jadi memang mantap yang dia benar-benar gentle compression, jadi gentle compression, bukan yang tidak tepat gitu. Harus ya. Yang barusan tadi tetap di proses spinosus 76 transfer. Jadi ini bukan di sampingnya. Di sampingnya. Bukan juga di proses transversus sebenarnya. Karena dia gini, kita menyilang. Hilang lalu ditambah ke rotasi Rotasi pasien. Ya, rotasi. Tergantung permasalahan pasien. Bisa itu permasalahan rotasi, bisa permasalahan secara kompleks. Kita mobilisasinya kan tadi boleh sebenarnya di antara C5. Tadi kalau yang ini yang barusan ini khusus untuk yang di antara C7, C6, C6, C5. Karena kalau di atasnya lagi itu nggak akan tercapai. Yang terjadi adalah penekanan berlebihan. Karena cervikalnya lebih dalam lagi. Jadi nggak akan tercapai. Kalau ini lebih kurang. Snack ini membedain untuk masalah cervical kepala sakit dan nyata ini dengan di bedanya adalah kalau yang di jenis sama Hegate itu tuh bermain di antara head, cervical 1, cervical 2. Mungkin kan cervicalnya. Untuk di cervicalnya, tapi yang cuma head, cervical 1, cervical 2. Tapi kalau yang cervical spine yang ini, cervical 3 sampai ke 7. Itu yang beda. Jadi yang memprovokasi pusing sama sakit kepala, beda ya, pusing dan sakit kepala yang sampai ternyata disebabkan karena area cervical, yaitu mengenai C1 sama C2. Terus berikutnya lagi ini loh yang disebut dengan perstruction. Perstruction itu apa? Jadi sebenarnya sama dengan traksi, cuma traksi mandiri. Jadi ini patokannya kasusnya apa? Ini salah satu kasus untuk pasien dengan keterbatasan fleksi, atau kita cuma mau muscle relaksasi untuk area daripada cervical. Oke, jadi udah seperti ini aja, terus habis itu traksi. Nah, yang benar ini harusnya positioning. Jadi fisioterapisnya selain memberikan contoh, positioning pasiennya harus tepat secara postural. Jangan sampai pasiennya seperti ini. Ya udah, kalau seperti ini kamu seperti ini kan, secara positioning nggak akan dapat apa-apa. Tapi bagaimana positioningnya tegak, terus udah seperti ini, terus habis itu kita gini kan, terus habis itu kita traksi. Kalau untuk pasien dengan case beneran kayak gitu bukan hal yang gampang. Terus, nah kalau ini adalah natural apophyseal blank, central dan unilateral. Kalau ini apa?
Sama, ini sebenarnya untuk mobilisasi daripada vertebra. Ini dimulai daripada vertebra berapa? Kalau nggak salah saya ini juga bermain di antara C5 sampai C7 kok. Banyak teknik, jadi bukan hanya teknik-teknik lain. Itu tadi, teknik ini pun bisa kita aplikasikan kepada pasien. Kalau ini ketiak. Jadi untuk mobilisasi patelanya, jadi untuk mempertahankan stabilitas dari kepala, daripada kepala pasien itu harus ada di ketiak fisioterapisnya. Terus dia habis itu diapain? Nih, ini kita jari kelingking kita itu cari tepat di atas daripada prosesus spinosusnya. Sudah dapat di tepat di atas prosesus spinosus nih, kita pakai thumb kita. Thumb kita berfungsi untuk apa yang ini? Untuk mendorong. Jadi intinya adalah kita gerakin prosesusnya seperti ini. Kalau ini tepat di atas prosesus spinosusnya. Tinggal dimain ke berapa kalau iya? Enggak deh. Kalau dia main di C3 sampai C4 dia lebih dalam. Dia mainnya di C7, C6, C5, yang lebih agak penonjolan, lebih nonjol. Ya intinya ini adalah untuk teknik kita memobilisasi daripada vertebra. Oke, ini positioning, kita mainnya di kelingking, prosesus spinosus tepat di atas ini, di bawah ini, di sini. Terus habis itu ya udah kita main tekan. Masih nggak gerak itu? Nggak gerak sama sekali, kita cuma main ini aja. Terus kalau yang satunya ternyata juga bisa selain untuk sentral, dia juga bisa untuk unilateral. Maknanya unilateral berarti bisa juga untuk positioning di transversusnya. Kalau tadi kita bermain di di spinosus, sekarang kita geserkan sedikit di transversus. Ya udah, kita mainkan ini. Kanan kiri, tergantung case-nya lah. Kalau case-nya adalah permasalahan ke kanan, kita main kanan. Kalau case-nya ke kiri, kita ke kiri. Tapi yang baik juga kita mainnya balance sih kalau saya bilang. Yang namanya mobilisasi seharusnya seimbang kanan dan kiri. Tidak menutup kemungkinan meskipun yang sakit adalah di sisi kanan, karena dalam jangka waktu yang panjang sisi kiri pun akan berubah pola geraknya. Itu terjadi. Kalau ini yang reverse neck. Jadi ini reverse neck-nya itu reverse, jadi dengan adanya paksaan. Kalau ini bermainnya seperti ini. Sama, ini positioning daripada pasien pun di ketiak fisioterapis. Ini positioningnya, tangannya fisioterapis. Jadi dengan satu tangan seperti ini, ya udah dorong. Tuh. Bukan hal ini tepat daripada positioning nih ya. Nggak boleh tangannya seperti ini, nggak boleh tangannya seperti ini, tapi tegak lurus. Contohnya. Terus apalagi? Sorry. Nah, kalau ini cervical traction. Kalau cervical traction ini modalitasnya adalah belt. Kalau ini mudah. Yuk kamu itu Mas. Oke, ini traction. Jari tengah, jari ketiga kita atau jari tengah tepat di atas daripada si belt. Sedangkan yang berikutnya ya udah. Jadi cervical traction itu cuma gini doang. Spiral. Nih, cervical traction. Sekali lagi. Tapi sebenarnya untuk cervical traction itu dibalik daripada ini udah banyak teknik lainnya yang bisa digunakan ya. Ada juga cervical traction itu kalau kita mau makainya handuk. Kalau handuk kita lihatkan di sini, terus habis itu tarik handuk juga bisa. Kalau yang ini sebenarnya yang terjadi adalah gampang lepas dibandingkan penggunaan handuk. Atau sebenarnya tes cervical traction juga sudah punya alat kalau seandainya ada alatnya. Kalau nggak ada ya mau manual seperti ini. Gampang.
Traksinya nih, kaki fisioterapisnya harus bermain. Jangan sampai kamu nariknya gini. Kalau gini kamu badan kamu yang gini, beda tenaga yang akan keluar. Tapi kalau kamu nariknya seperti ini, ya udah, ini nanti akan berbeda. Ya, teknik lainnya juga ada lagi. Ini pun sudah termasuk traction kan? Oh ya. Ini juga traksi. Berarti pilih salah satu juga nggak apa-apa kan? Hah? Dipilih salah satu. Pilih salah satu mana yang menurut kalian paling nyaman diterapkan. Terus, nah kalau ini adalah spinal mobilisasi. Kalau ini sudah berbeda lagi. Spinal mobilization, kamu duduk di kursi. Kamu aduknya ke sana, Mas. Ribet banget, Minta tahu. Ya, kalau yang spinal mobilization ini sebenarnya kita lihat teknik pegangannya dulu. Saya yang agak kaget itu dengan teknik pegangannya. Teknik pegangannya tuh ada dua. Ada yang seperti ini. Salah, ini jempol atau apa ya? Jempol di bawah. Seperti ini. Terus ada juga yang seperti ini. Nih. Lu kelihatan. Itu membutuhkan video. Oke, mundur sedikit. Ada yang seperti ini. Oke. Ada juga yang seperti ini. Kalau saya nyamannya di seperti ini. Terus habis itu kita combine, jadi disertai dengan adanya shoulder abduction. Jadi ya udah, ketika kita mobilisasi tekan, yuk angkat tangannya, abduksi. Lupa dia abduksi gimana? Abduksi. Oke, nih yuk abduksi. Oke, nah kayak gini nih biasanya kombinasinya adalah adanya defisit neurologis. Jadi permasalahan dia bukan hanya servikalnya yang bermasalah, ada keterbatasan, tapi disertai dengan adanya keterbatasan daripada shoulder ke arah abduksi. Jadi kalau ini contoh salah satu kasusnya adalah frozen shoulder. Jadi kalau kalian tahu kasus frozen shoulder, permasalahan utamanya adalah sebenarnya bukan hanya area shoulder di sini saja. Jadi permasalahan utamanya ternyata dia bermula dari area cervicalnya. Area cervicalnya yang bermasalah, selanjutnya cervicalnya itu kita mobilisasi areanya yang bermasalah tersebut, terus habisnya kita combine dengan adanya shoulder abduction. Gitu. Begitu juga kalau yang ini juga bisa dilakukan secara mandiri. Jadi kalau saat ini kita cari titiknya di mana dapat, terus habis itu kita cobain untuk abduksi. Kalau aku tekan di sini kok abduksi itu bisa nambah ya? Oh, tepat. Area yang kamu tekan itu adalah area yang bermasalah, dia butuh untuk dimobilisasi. Terus kalau yang ini horizontal extension. Horizontal extension itu gimana coba? Horizontal extension tuh gini, buka. Kalau mungkin sama ini kalian horizontal seperti ini, horizontal abduction bahasanya ya, horizontal abduction, ini istilahnya adalah horizontal extension. Titiknya sama, cari mau di area berapakah, cervical berapakah ya. Sebenarnya kalau kita paham analisa biomekanika, analisa daripada itu tadi nerve dan lain sebagainya, kita bisa tahu tepat di area cervical berapakah yang harus kita tekan. Tapi kalau kita nggak tahu karena memang apa ya udah kita main tebak dan main uji coba pada beberapa titik. Jadi bukan berarti ketika satu titik nggak berhasil kamu stop. No, di sini ada beberapa titik kemungkinannya yang harus kita mobilisasi. Intinya seperti itu. Terus kalau ini adalah yang untuk neurodinamik. Selama ini neurodinamik mengenal ini. Kalau untuk coba kalian rasakan, sekarang kalian posisikan tangan kalian seperti ini. Yang terasa ini untuk neurodinamik apakah medial kah, ulnar kah, atau radial? Yang kalian rasain kalau kalian seperti ini. Ulnar. Yes, berarti ulnar. Kalau yang ini, yuk. Set. Nah gitu ya. Oke. Normalnya kita tadi kalau kita mencoba itu sensasi
yang kita rasakan apa ya, sampai bingung membedakannya, bener nggak? Ini radial, ini ulnar, atau ini medial. Tapi kalau kamu tahu orang benar-benar dengan defisit neurologis